Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak terasa sudah sangat lama kita tidak berjumpa di kelas ya, karena masih dalam situasi pencegahan penyebaran COVID-19, maka belajarnya masih online dari rumah. Untuk itu, video ini Ibu buat dalam rangka ya siapa tahu bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Baiklah, sesuai janji, kita akan masuk materi baru ya, yaitu mengenai titrasi asam basa. Nah, di layar kalian sudah melihat ada suatu gambar ya, meme. Meme kayak gini biasanya banyak ditemukan di internet, tuh kan? Mungkin ada yang berpikir, apaan sih, kalau mau ketawa aja mesti berpikir gitu. Tapi, meme ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita ya. Hari ini kita mengenai titrasi asam basa. Siapa tahu nanti kalau misalnya kalian setelah belajar ini terus surfing gitu ketemu gambar kayak gini lagi kan udah tahu gitu, oh maksudnya tuh kayak gini loh gitu, dan siapa tahu bisa ketawa gitu kan. Oke. Anyway, kita langsung masuk ke materi ya mengenai titrasi asam basa. Nah, silakan diamati dulu. Ini ada sebuah gambarnya merupakan gambar semangkuk bakso. Nah, ngomong bakso, udah pada sarapan belum? Kalau misalnya belum sarapan, silakan sarapan dulu. Ingat harus jaga kesehatan ya, kesehatan diri. Biasakan pola hidup sehatnya, makan teratur, makan makanan yang bergizi, mandi 2 kali sehari, cuci tangan. Kemudian yang paling penting adalah istirahat yang cukup, dan kalau misalnya nggak penting-penting banget nggak usah pergi keluar rumah, mendingan dalam rumah aja rebahan, enak tidur. Oke. Anyway, balik lagi ke semangkuk bakso. Sebenarnya contoh ini udah sangat sering Ibu gunakan ya dalam kelas, pembelajaran di kelas, tapi anggap aja kalian nggak tahu gitu, belum pernah denger. Biasanya nih, ada beberapa orang yang suka makan baksonya dengan menggunakan cuka ya, cuka, asam cuka. Ini ada gambarnya, gambar botol-botol cuka. Pernah nggak sih kalian mengamati di botol cuka itu, biasanya tuh ada persentasenya tuh, tertera ada berapa persen cuka di dalam botol cuka ini, cuka makan dalam botol cuka ini gitu. Nah, nggak cuma cuka ya, banyak juga zat-zat yang lain yang ada persentasenya, tertera persentasenya gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih, di botolnya nggak ada tulisan persentase, tapi kita mau pakai, gimana caranya kita tahu ini berapa sih konsentrasinya gitu. Nah, sebenarnya hal yang seperti ini itu ada kaitannya dengan materi kita, itu mengenai titrasi. Nah, titrasi sendiri yang kalian pelajari itu adalah titrasi asam basa gitu, karena kaitannya dengan asam basa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi titrasi asam basa, kita harus membahas satu hal dulu yang penting, yaitu mengenai indikator asam basa. Ibu asumsikan kalian sudah membaca dan Ibu sudah mereview tugas kalian mengenai indikator asam basa. Oleh sebab itu, Ibu tidak akan terlalu panjang kali lebar bahas di sini ya, hanya akan Ibu tekankan di poin-poinnya saja mengenai indikator asam basa gitu. Di video yang pertama, nanti kalian akan amati ternyata ada beberapa indikator asam basa yang digunakan, dan dari indikator asam basa tersebut akan menghasilkan perubahan warna gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud sebagai indikator asam basa itu? Nah, kalau misalnya diperhatikan dari kata-katanya sendiri, indikator berarti penunjuk ya, indikasi menunjukkan gitu kan. Berarti indikator penunjuk asam basa, berarti dia menjadi penunjuk asam basa gitu. Nah, apa sih yang menjadi penunjuk asam basa ini? Yang menjadi penunjuk adalah adanya perubahan warna gitu. Nah, jadi apa yang disebut sebagai indikator asam basa? Jadi dapat simpulkan indikator asam basa itu adalah zat-zat warna yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa gitu. Jadi dia mempunyai warna berbeda, pada keadaan asam warnanya beda dengan pada keadaan basa gitu. Nah, kalau seperti itu muncul dong pertanyaan, kok dia bisa berubah warna? Sebenarnya indikator asam basa ini apa sih? Nah, indikator asam basa sendiri itu merupakan suatu zat asam atau basa lemah organik yang memiliki warna berbeda dalam bentuk molekul dan ion dalam suatu reaksi kesetimbangan. Jadi si indikator asam basa ini itu biasanya merupakan asam lemah atau basa lemah
gitu. Dia ini ada dalam keadaan kesetimbangan bentukannya. Oleh sebab itu, dia akan menghasilkan warna berbeda dalam keadaan asam dan keadaan basa. Kasih contoh saja. Misalnya, di video itu kalian lihat ada zat indikator yang namanya phenolphthalein ya. Phenolphthalein itu ternyata merupakan suatu asam lemah organik nih, asam lemah. Bentukannya kayak gini ya, rumus strukturnya. Kalian nggak usah terlalu perhatiin, pusingin rumus struktur, kok bisa kayak gitu sih? Yang penting kalian tahu di sini adalah bahwa indikator ini merupakan asam atau basa lemah organik biasanya. Nah, si phenolphthalein ini merupakan asam lemah ya, asam lemah. Nah, dia ada dalam kesetimbangan dengan ionnya nih. Dia ada dalam kesetimbangan dengan ionnya. Si asam ini itu merupakan larutan tidak berwarna. Dia tidak berwarna, sedangkan ionnya berwarna merah muda atau pink. Nah, sekarang kalau misalnya kalian perhatikan prosesnya mengapa indikator itu dapat mengalami perubahan warna pada keadaan asam dan keadaan basa. Misalkan, nah, di sini awalnya ya, jika kita ke dalam sistem ini kita tambahkan asam, berarti kita taruh di dalam keadaan asam, artinya apa? Artinya konsentrasi H+ meningkat ya. Jika konsentrasi H+ meningkat di sini, maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Kesetimbangan akan bergeser ke kiri, yaitu ke pembentukan si molekul phenolphthalein-nya. Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Maka larutannya akan tidak berwarna tentu saja. Sebaliknya, jika kondisi yang kita berikan adalah kita tambahkan basa, berarti dalam keadaan basa. Kalau keadaan basa berarti yang pertama adalah ion OH- ya. Jika yang pertama ion OH-, maka ion OH- tadi akan bereaksi dengan ion H+ dalam sistem. Oleh sebab itu, ion H+ dalam sistem akan berkurang. Karena dia berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan membentuk ion dari si phenolphthalein ini, maka dia akan menghasilkan warna merah muda atau pink. Itu aslinya. Jadi, kata kunci di sini apa sih? Ya tadi, indikator asam basa itu bersumber dari asam atau basa lemah organik yang berada pada keadaan kesetimbangan nih. Karena kita berikan kondisi, kita berikan situasi yaitu dia dalam keadaan asam dan keadaan basa, maka nanti kesetimbangan akan bergeser yang akan menghasilkan perubahan warna untuk masing-masing keadaan berbeda gitu. Itu sedikit mengenai indikator asam basa. Nah, dari video pertama ini kalian dapatkan bahwa indikator asam basa itu ternyata ada yang namanya indikator asam basa buatan. Asam basa buatan itu ada contoh-contohnya, dapat dilihat di tabel. Dan nama-nama indikator asam basanya, kalian dapat lihat di sini ada nama-nama indikator asam basanya. Kemudian kalian lihat di sini ada pKin, P yaitu sama dengan P pada pH ya, berarti min log, K-nya merupakan tetapan kesetimbangan, in itu singkatan dari indikator. Ini sama dengan pH saat perubahan warnanya itu tepat terjadi gitu sebenarnya. Kemudian di sini kalian dapat lihat ada acid color berarti warna pada keadaan asam, kemudian base color berarti warna pada keadaan basa, kemudian ada pH range of color change berarti rentang pH perubahan warna. Nah, gimana sih cara bacanya? Kenapa harus ada seperti ini? Begini, jadi masing-masing indikator itu memiliki rentang pH perubahan warna yang berbeda dan juga warna-warna yang berbeda untuk rentang pH-nya. Kita misalkan ambil metil merah ya, metil merah di sini itu dia rentang pH perubahan warna, jadi perubahan warnanya itu akan terjadi pada rentang pH 4,8 sampai 6,0 gitu. Cara bacanya gimana? Artinya kalau misalnya suatu zat kita uji dengan metil merah, kemudian memberikan warna merah, artinya si zat tersebut atau larutan tersebut itu ada di pH mulai dari 4,8 ke bawah pH-nya. Jadi kita perkirakan pH-nya ada dari 4,8 ke bawah gitu. Dia ada dalam keadaan asam artinya. Karena tadi warna merah itu asam, indikatornya asam warnanya. Sedangkan kalau misalnya kita uji suatu larutan dengan menggunakan metil merah, dia menghasilkan warna kuning, artinya larutan tersebut itu ada dalam keadaan basa. Nah, pH-nya gimana? pH-nya ada bisa mulai dari 6 ke atas, karena basa itu ke atas 7, asam itu ke bawah 7 gitu kan. Maka dari 6,0 ke atas itu akan menghasilkan warna kuning yang tadi itu. Misalnya kita ambil contoh yang kedua, kita
uji suatu zat dengan menggunakan larutan phenolphthalein. Ini. Kalau misalnya hasil ujinya menghasilkan larutan yang tidak berwarna, artinya dalam keadaan asam. Nih, tidak berwarna, keadaan asam. pH-nya gimana? pH-nya dari 8,2 ke bawah karena keadaan asam. Sebaliknya, jika dengan larutan phenolphthalein kita menghasilkan warna merah muda, maka artinya dia ada dalam keadaan basa, pH-nya gimana? pH-nya dari 10 ke atas. Gitu. Udah bisa belum? Kalau misalnya belum bisa, nanti bisa tulis di kolom komentar, kita diskusi sama-sama ya. Oke. Kemudian ada video kedua mengenai indikator asam basa. Di video kedua ini yang dijelaskan adalah mengenai pembuatan indikator asam basa yang bersumber dari bahan alami gitu. Jadi berdasarkan sumbernya itu indikator asam basa ada dua ya, indikator asam basa buatan dan juga indikator asam basa alami. Kalau alami bersumber dari alam gitu. Nah, di video kedua itu ada indikator yang dibuat adalah dengan menggunakan kubis ungu ya. Silakan ya kalian tonton videonya, itu bagus. Siapa tahu nanti kalian ada keinginan untuk membuat indikator asam basa, di rumah sendiri gitu. Itu bagus. Nah, di sini Ibu berikan beberapa tabel zat atau ekstrak. Biasanya yang digunakan ini merupakan ekstrak tumbuh-tumbuhan ya yang mempunyai warna. Di sini ada beberapa ekstrak yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa yang bersumber dari alam gitu. Nah, ini kan ada banyak tuh ya, bisa deh sambil dicermati gitu. Jadi sebenarnya apa sih poin utama dari indikator asam basa ini? Apa syaratnya suatu indikator dapat dijadikan sebagai indikator asam basa? Ya, itu tadi. Yang pertama, zat tersebut harus stabil ya. Harus stabil ini maksudnya apa? Dia tidak mengalami perubahan oleh suhu. Yang kedua, ini yang paling penting bahwa dia harus memberikan warna berbeda pada keadaan asam dan keadaan basa gitu. Jadi warnanya harus benar-benar beda pada keadaan asam dan keadaan basa biar gampang dilihat. Oh, kalau misalnya dia warnanya merah berarti dia asam. Kalau misalnya warna kuning dia basa gitu. Karena syarat utamanya itu tadi harus memberikan warna yang berbeda pada keadaan asam dan keadaan basa gitu. Itu sih sebenarnya intinya indikator asam basa. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya diperhatikan kemarin ada yang menjawab nih, contoh indikator asam basa itu merupakan kertas indikator universal gitu. Nah, nggak bisa di marking benar juga bisa. Karena sebenarnya begini, kalau misalnya dilihat kan namanya kertas indikator universal. Jadi kertas indikator universal ini sebenarnya dibuat dengan menggunakan indikator asam basa buatan nih. Yang digunakan membuat itu adalah timol biru, phenolphthalein, metil merah, itu bisa dicari lagi ya. Kalau nggak salah itu. Jadi zat-zat indikator asam basa buatan itu digunakan hanya saja dibuatnya dalam bentuk kertas nih untuk memudahkan. Kalau misalnya yang tadi indikator asam basa buatannya kan dalam bentuk larutan, kalau yang ini dalam bentuk kertas gitu. Jadi untuk memudahkan dibuat dalam bentuk kertas, namanya kertas indikator universal. Nah, bedanya lagi di kertas indikator universal ini dapat digunakan untuk menentukan pH dalam bentuk angka nih. Kalau misalnya yang tadi kan dia dalam bentuk rentangan gitu ya, rentangan. Jadi kalau misalnya warnanya merah, dia bisa jadi ada di bawah 4,2, dari 4,2 ke bawah, kayak gitu kan. Kalau misalnya kertas indikator universal ini bisa menentukan pH dalam skala satuan gitu. Jadi kalian bisa tonton di video ketiga, itu ada di situ cara menggunakan kertas indikator universal itu seperti apa gitu. Kemudian nanti kan cara menggunakannya tinggal dicelupkan, kemudian nanti dibandingkan angka-angkanya dengan warna standar yang ada di sini nih. Jadi nanti bisa diketahui pH larutannya berapa. Gitu. Itu sih untuk kertas indikator universal. Nah, kemudian kemarin ada yang menjawab nih, contoh indikator asam basa itu merupakan pH meter. Nah, di sini sudah Ibu balas-balasin yang jawab pH meter itu jawabannya kurang tepat ya, karena dia tidak memberikan perubahan warna. Hanya saja pH meter ini apa sih bedanya? Nah, kalau misalnya kita mau menentukan pH suatu larutan secara spesifik yang digunakan adalah pH meter. Maksudnya spesifik gimana? Kalau misalnya yang tadi dengan menggunakan larutan indikator ya, apapun itu, larutan indikator
itu kan kita cuma bisa tahu rentangannya. Kalau misalnya menggunakan kertas indikator universal, kita hanya tahu skala satu angka gitu. Tapi kalau misalnya kita mau tahu spesifik sampai koma di belakangnya, itu yang biasa digunakan adalah alatnya pH meter namanya gitu. Jadi cara memakainya ya udah tinggal dicelupkan saja ke larutan yang mau kita ukur, nanti bisa terbaca pH-nya berapa. Nah, biasanya di pH meter itu ada data tambahannya yang ini itu datanya data suhu gitu. Tapi dia bukan indikator asam basa. Oke, kayak gini contoh soalnya ya. Jadi soal mengenai indikator asam basa itu biasanya ada beberapa data indikator yang diketahui beserta trayek pH dan warnanya. Jadi jangan khawatir ya, trayek pH dan juga warna perubahan pH dari indikator itu pasti diketahui di soal. Nah, di sini biasanya ada beberapa data hasil ujinya nih. Yang di sini kan yang diketahui data hasil uji dari limbah, ada 2 limbah 1 dan limbah 2. Nah, untuk masing-masing limbah yang diuji itu ada perubahan warnanya. Kemudian nanti dari perubahan warna ini disuruh menentukan kira-kira berapa sih pH dari limbah tersebut atau apapun larutan yang diuji tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, sebenarnya gampang caranya. Pakai logika matematika sederhana pun bisa. Cuman kalau misalnya kalian masih belum bisa dengan menggunakan logika matematika sederhana, caranya begini. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, pertama, buat dulu angka dari trayek pH-nya ya, dimulai dari yang paling kecil ke paling besar, kalian buat dalam satu garis lurus, sumbu X saja, berarti dari kecil ke besar gitu. Di sini kalau misalnya dilihat kan ada 4,2, 6,3, 6,0, 7,6, 8,3, 10. Maka dibuat dari paling kecil, berarti 4,2 dulu, terus 6, 6,3, 7,6, 8,3, kemudian 10. Setelah itu, kita ambil satu-satu larutan yang diuji. Di sini pertama kita ambil untuk limbah 1 dulu. Limbah 1 katanya limbah 1 dengan menggunakan metil merah itu warnanya merah ya. Nah, kalau misalnya dilihat, kalian tinggal cocokkan nih, merah itu di sini. Merah itu di rentang berapa sih? Merah itu di nilai 4,6. Artinya apa? Artinya dari 4,2. Dari 4,2 karena dia di sebelah sini ya, jadi yang di sebelah kiri rentang dari trayek pH itu keadaan asamnya, di sebelah kanan itu rentangnya ini merupakan keadaan basanya gitu. Jadi kalau misalnya merah di sini berarti dia keadaan asam berarti 4,2, karena dia asam berarti dari 4,2 ke bawah berarti kita bikinnya ke kiri guys. Oke, anggaplah itu lurus ya, nggak cantik nggak lurus gitu, jadi ke bawah. Kemudian itu untuk metil merah. Kemudian dengan bromtimol birunya gimana? Dengan bromtimol biru hasilnya warna kuning kan. Warna kuning itu dari, kalau dilihat di trayek, dia itu 6,0 ya, sama keadaannya keadaan asam, maka bisa kita buat dari 6,0 sama ke bawah, dari 6,0 ke bawah, anggaplah itu lurus, itu warnanya kuning, gitu, sama. Kemudian, masih di limbah 1, untuk yang ketiga dengan phenolphthalein itu menghasilkan tak berwarna ya. Tak berwarna itu kalau dilihat di trayek di 8,3 masih sama, dia suasana asam berarti keadaan asam. Maka dia dari 8,3 ke bawah itu menghasilkan warna yang tak berwarna gitu. Ibu bikin agak cantik dikit. Padahal nggak cantik. Oke. Sudah ya. Nah, setelah itu ya sebenarnya tinggal pakai logika biasa aja sih bisa. Logikanya gimana? pH-nya itu katanya harus di bawah 8,3, betul? Tapi harus di bawah 6,0. Tapi harus di bawah 4,2 gitu. Jadi, secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pH-nya itu harus di bawah berapa? Betul sekali. Kalau dilihat tujuan buat garis ini, daerah dari pH tersebut adalah harus dilewati dari 3 garis, karena ini 3 data, harus dilewati dari 3 garis yang kita buat. Manakah yang
sama-sama ada 3 garisnya, ya tentu saja yang ini ya, daerah ini. Nih, maka kita akses daerah yang ini. Nah, artinya apa? Artinya pH dari limbah 1 itu harus ada di bawah 4,2. Maka pH-nya itu kurang dari sama dengan 4,2 gitu. Maka kemungkinan jawabannya adalah apa nih? Nggak tahu, masih belum tahu ya kemungkinan jawabannya. Hanya itu. Berarti dia harus ada di bawah sama dengan kurang dari sama dengan 4,2 si pH ini. Itu yang limbah 1. Untuk yang limbah 2 gimana? Untuk yang limbah 2 ya sama aja sebenarnya. Nah, untuk yang limbah 2 sama. Pertama kita lihat dulu di sini. Di sini untuk limbah 2 dengan metil merah warnanya warna kuning ya. Kalau warna kuning itu lihat di trayek dia ada di angka 6,3. Artinya apa? 6,3 mulai dari 6,3 karena yang sebelah kanan ini merupakan trayek batas untuk keadaan basah. Oleh sebab itu 6,3 ke atas itu berarti ke sebelah kanan guys. Ke atas itu dia keadaan basah berarti warnanya kuning gitu. Kemudian sama limbah 2 untuk belum timbul biru warnanya biru. Biru nih sama nih. Tracknya di sini 7,6 berarti mulai 7,6 karena dia keadaan basah berarti 7,6 ke atas itu warnanya biru dengan belum timbul biru. Kemudian data ketiga dengan fenolftalin itu warnanya merah muda. Warna merah muda, di sini kita lihat merah muda itu di angka 10 karena dia sama keadaan basah berarti dari 10 ke atas itu warnanya merah muda gitu. Dari sini ya udah dapat disimpulkan secara bahasanya gini, pH-nya harus di atas 6,3, harus di atas 7,6, tapi harus dia di atas 10. Ini dapat disimpulkan apa? Dapat disimpulkan bahwa pH larutan tersebut ya yang sama dengan yang tadi, dilewati 3 garis berarti harus ada di daerah yang ini nih, gitu. Maka pH-nya harus ada di atas atau sama dengan 10. Maka kalau misalnya dicari jawabannya kurang dari sama dengan 4,2, lebih besar sama dengan 10, maka jawabannya adalah yang E, gitu. Udah ngerti belum? Semoga udah bisa dipahami ya. Contoh soalnya. Lanjut materinya mengenai titrasi asam basa ya. Nah, seperti awalnya yang sudah Ibu sampaikan, apa sih sebenarnya titrasi asam basa itu? Tadi kan di awal kita pakai contoh asam cuka ya. Kalau misalnya di botolnya itu nggak tertera gitu persentasenya berapa. Dari mana kita tahu berapa persentase dari si asam cuka ini? Nah, itulah tujuan dari titrasi ya. Sebenarnya titrasi ini bukan hanya titrasi asam basa saja, ada beberapa titrasi, tapi kalian yang kalian pelajari di kelas ini, di kelas 11, jenjang SMA itu mengenai titrasi asam basa saja. Jadi, titrasi ini digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui. Jadi, kalau misalnya ada larutan yang belum diketahui kadar atau konsentrasinya, itu dapat ditentukan kadar atau konsentrasinya dengan menggunakan titrasi. Nah, titrasi yang spesifik kita pelajari itu titrasi asam basa. Tentu saja didasarkan pada reaksi penetralan antara asam dan juga basa. Gitu. Itu mengenai titrasi asam basa. Nah, alat untuk titrasi seperti apa sih? Nah, di sini ada satu set alat titrasi lengkap ya. Jadi kalau misalnya kita mau mentitrasi, kita perlu alat titrasi. Seperti ini alat titrasinya. Yang ini namanya statif ya. Kemudian yang ini yang digunakan untuk menjepit itu namanya klem. Kemudian yang paling penting adalah buret di sini, yang ini buret. Kemudian di bawah ini yang biasa digunakan adalah labu Erlenmeyer ya. Kenapa digunakan labu Erlenmeyer? Karena biasanya pada saat titrasi kita itu sambil mengocok ya, menggoyang-goyangkan agar pencampuran terjadi secara merata. Oleh sebab itu yang digunakan adalah labu Erlenmeyer, bukan gelas kimia gitu. Kemudian kalau diperhatikan di buret di sini ada ukurannya buret ya, karena tadi tujuan dari titrasi kita mau menentukan kadar atau konsentrasi ya, maka nanti yang terbaca di sini adalah volume dari di sini ada istilah yang namanya titrat dan juga titran ya, titrat dan juga titran. Titrat itu merupakan zat yang ingin kita ketahui
konsentrasinya. Sedangkan titran di sini merupakan zat pentitrasinya yang digunakan untuk mentitrasi gitu. Itu ada dua istilah yang disebut sebagai titik ekivalen dan juga titik akhir titrasi. Titik ekivalen itu merupakan keadaan saat jumlah titrat sama dengan jumlah titran. Gitu. Karena kita di sini pakainya asam basa, titrasi asam basa, berarti dapat disamakan titik ekivalen itu merupakan keadaan saat jumlah si asam sama dengan jumlah si basa gitu. Jumlah asam sama dengan jumlah basa itu disebut sebagai titik ekivalen. Sedangkan titik akhir titrasi itu merupakan keadaan saat indikator asam basa tepat menunjukkan perubahan warna. Jadi, apa gunanya tadi kita bahas indikator di awal? Karena pada saat titrasi ini kita membutuhkan indikator, larutan indikator. Mengapa demikian? Nah, kalau misalnya biar lebih jelas, di sini ya kita bahas, kita perhatikan video ini, kalian bisa buka di video 4, ada di Google Classroom kalian. Nah, di sini ini ada alat-alat titrasi lengkapnya ya. Ini buret, seperti ini bentukannya buret. Mungkin ada beberapa orang yang pernah lihat. Kemudian yang ini statif. Kemudian yang ini yang digunakan adalah klemnya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, buret itu ada ukurannya ya. Ada ukuran, ada 50 mili, 25 mili, beda-beda tergantung berat yang digunakan. Kemudian, ini ya, dia memperlihatkan ukuran buretnya. Nah, kemudian biasanya digunakan corong. Ini corong untuk memasukkan larutan ke dalam si buret. Tuh, itu penting. Corong. Kemudian ini labu Erlenmeyer, sudah pada tahu. Kemudian, oke, ini adalah pipet volumetrik. Pipet volumetrik ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Tuh, untuk volume yang spesifik dengan tingkat ketelitian tinggi, biasanya digunakan pipet volumetrik. Bahan yang digunakan pada percobaan ini air, biasa wash bottle itu berarti botol semprot ya, botol untuk nyucinya dengan air di dalamnya. Kemudian, ini 2 buah labu Erlenmeyer yang berisi 2 larutan berbeda. Yang di sini adalah H2SO4 asamnya, yang di sini NaOH basanya gitu. Kalau diperhatikan di sini NaOH diketahui konsentrasinya ya, sedangkan H2SO4 itu tidak diketahui konsentrasinya. Artinya apa? Si H2SO4 ini yang nanti akan dicari kadar atau konsentrasinya melalui titrasi gitu. Nah, kemudian ada larutan indikator. Apa fungsinya larutan indikator? Jika kalian kembali lagi, where is it? Oke, sabar. Jika kita balik lagi ya, nah kalau diperhatikan di sini H2SO4 kan larutan tak berwarna, NaOH juga sama-sama larutan tak berwarna dua-duanya ya. Bagaimana caranya kita tahu saatnya titrasi ini kita hentikan prosesnya nih gitu? Gimana caranya? Tentu saja dengan tadi itu fungsinya penambahan indikator. Kenapa? Karena tadi ingat kembali indikator itu memberikan warna berbeda pada keadaan asam dan keadaan basa. Artinya kalau dua-duanya bening nih, sama-sama bening kan kita nggak tahu nih kapan berhenti. Tapi kalau dengan penambahan indikator, ada saatnya berhenti pada saat terjadi perubahan warna gitu. Maka dilakukan penambahan indikator. Itu ya. Bahan indikator. Kemudian di sini ada reading card. Apa sih fungsinya reading card? Nanti kita cermati sama-sama. Kemudian ada sheet of white paper, kertas putih. Fungsinya apa? Nanti kita cermati sama-sama. Nah, ini dia mengajari caranya ya. Ini pertama dibilas dulu dengan air aqueous, dibilas semuanya dibilas, kemudian larutannya dimasukkan. Nah, perhatikan larutan yang dimasukkan tadi merupakan larutan NaOH. Ya, larutan NaOH yang dimasukkan. Kemudian dilakukan pembilasan seperti biasa. Ini kalau misalnya kita memasukkan larutan dengan menggunakan corong. Tuh. Nah, itu di sana akan terlihat tuh pembacaan volume. Nah, kalau misalnya diperhatikan, dia mengetuk-ngetuk buret. Apa fungsinya mengetuk-ngetuk? Kalau misalnya kita memasukkan satu larutan, itu kan bisa jadi ada udara tuh, ada udara tersebut itu biar dia naik ke atas maka diketuk-ketuk gitu biar pembacaan volumenya benar.
Oke, nah ini tadi fungsi dari kertas yang isi kotak gelap. Fungsinya adalah untuk membantu pembacaan volume. Jadi, Ibu sudah pernah bahas di kelas, kalau misalnya kita mau membaca volume, yang dibaca adalah daerah cembungnya ini ya. Pas cembungnya ini, baru terbaca volumenya gitu. Maka ini untuk memudahkan pembacaan volume bisa digunakan seperti itu. Kalau misalnya kalian udah terbiasa nih membaca, berarti tanpa menggunakan kertas pun nggak masalah. Oke, ya. Jadi larutan H2SO4-nya dimasukkan dulu. Kemudian, kalau diperhatikan di bawahnya itu diberikan kertas putih. Apa fungsi dari kertas putih ini? Kertas putih ini diisi untuk mempermudah mengamati perubahan warna nih. Kalau misalnya di bawahnya nggak dikasih kertas putih, kan warnanya hitam tuh, jadi kayak agak susah dilihat gitu perubahan warnanya. Oleh sebab itu, diberikan kertas putih agar pengamatan tuh lebih gampang. Nah, kalau dilihat, teknik titrasi itu seperti ini. Jadi, tangan satunya sambil menggoyang-goyangkan labu Erlenmeyer, tangan satunya membuka si keran dari buret gitu. Jadi, emang harus hati-hati. Nih ya, kalau diperhatikan, tuh, awalnya warna larutannya bening ya, tapi setelah ditambahkan terus-menerus, ingat ya bahwa larutan yang ada di sini, di bawah, di labu Erlenmeyer itu larutan H2SO4 yang tadi tak berwarna ditambahkan dengan indikator. Indikator yang digunakan adalah fenolfetalin. Ingat kembali, fenolfetalin dalam larutan asam itu tidak berwarna, tapi dalam larutan basa akan berubah menjadi merah muda atau pink. Maka kalau kalian lihat, jika titrasi dilanjutkan terus, lama-kelamaan warna larutan di bawah akan berubah menjadi merah muda tuh. Artinya apa? Artinya, yang tadi awalnya larutannya hanya ada H2SO4 saja, dengan penambahan NaOH terus, lama-kelamaan jumlah si H2SO4 akan sama dengan jumlah si NaOH. Oleh sebab itu, yang tadi awalnya tidak berwarna, dengan penambahan NaOH terus-menerus, basanya semakin banyak, maka dia akan menjadi berwarna merah muda karena dia dalam keadaan basanya lebih banyak gitu. Nih, kayak gini berarti titrasi dihentikan. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, warnanya kan sangat pink ya. Sekarang setelah titrasi dihentikan, baru kalian taruh lagi di sini nih untuk membaca berapa sih volumenya, yang volume NaOH yang digunakan untuk mentitrasi larutan H2SO4 itu berapa. Baca di 16, sekian ya, terbaca di situ. Nah, maka volume dari NaOH yang digunakan adalah 16,45 mili gitu. Nah, ini dia sudah memberitahu nih, kalau misalnya kita perhatikan, warna pink yang tadi Ibu bilang kan pinknya sangat terang nih. Nah, balik lagi tadi ke slide ya. Nih, kalau misalnya kalian masih ingat, ada dua istilah nih di sini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai titik ekivalen, yang kedua disebut sebagai titik akhir titrasi. Dalam penentuan titrasi, dua istilah ini penting nih. Karena sebisa mungkin titik ekivalen itu harus sangat mendekati dengan titik akhir titrasi. Maksudnya gimana? Nah, kita mau menentukan kadar suatu zat ya, titrasi harusnya tepat dihentikan adalah pada saat baru menunjukkan perubahan warna. Jadi nggak boleh sampai pinknya kayak gini banget tuh nggak boleh. Jadi harus pas terjadi perubahan warna pink yang bertahan nggak akan berubah, itu harus langsung dihentikan. Karena pada saat itu titik akhir titrasinya mendekati titik ekivalen gitu. Nah nih, kalau misalnya dilihat, tuh. Oke, kalau dilihat kan udah ada slightly pink, pada saat itu berarti harus sudah dihentikan titrasinya. Nggak boleh lagi berlanjut kayak tadi, yang warnanya pink banget itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya warnanya pink banget itu, yang kayak gini, warnanya pink banget itu artinya titik
akhir titrasinya itu sudah lewat nih titik ekivalennya, dari titik ekivalen gitu. Sedangkan yang kita harapkan adalah bahwa titik akhir titrasi itu harus sama dengan titik ekivalen atau mendekati titik ekivalen. Kenapa? Karena saat itu jumlah dari titrat, jumlah si asam itu sama dengan jumlah basa. Maka perhitungannya itu akan kita dapatkan konsentrasi yang sebenar-benarnya gitu. Tuh. Mengenai titrasi asam basa. Jadi inti ide dari titrasi itu apa ya? Itu tadi untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui gitu. Yang tadi yang di bawah ini sebagai titrat, berarti titrat yang akan dititrasi belum diketahui konsentrasinya, kita tahu volumenya, belum diketahui konsentrasinya. Yang di atas sebagai titran digunakan untuk mentitrasi, volumenya diketahui dari nanti hasil titrasinya, hasil percobaan, konsentrasinya diketahui gitu. Pada saat apa titrasi dihentikan? Titrasi dihentikan pada saat itu tepat menunjukkan perubahan warna gitu, nggak boleh lebih sampai intensitas warnanya benar-benar cerah banget, nggak boleh, harus saat tepat berubah itu titrasi dihentikan. Kenapa? Karena saat itu maka yang kita harapkan adalah titik akhir titrasi itu mendekati titik ekivalen. Jadi yang kita cari adalah mendekati titik ekivalen. Kenapa? Karena saat titik ekivalen itu artinya jumlah dari zat yang dititrasi, jumlah titrat, itu sama dengan jumlah titran, atau jumlah asam sama dengan jumlah basa, sehingga nanti penentuan konsentrasi atau perhitungan konsentrasinya menjadi tepat, gitu. Oke, ini adalah contoh data hasil titrasi larutan HCl dengan menggunakan larutan NaOH. Jadi yang di dalam labu Erlenmeyer yang di bawah sebagai itu adalah larutan HCl, sedangkan sebagai titrasi itu larutan NaOH. Nah, dengan penambahan larutan NaOH, misalnya awalnya ditambahkan 1 mili, setelah ditambahkan 1 mili, kita diukur pH-nya berapa, pH labu Erlenmeyer yang di bawah ya, pH dalam labu Erlenmeyer yang di bawah. Kemudian ditambahkan lagi sampai 2 mili. Setelah ditambahkan sampai 2 mili, diukur lagi pH-nya. Begitu seterusnya sampai ditambahkan 20 mili gitu ya. Nah, kalau misalnya didapatkan data seperti ini, dari data titrasi itu dapat dibuatkan tentu saja yang disebut kurva. Maka dikenal ada namanya kurva titrasi asam basa. Ini kalian bisa tonton lagi videonya di video kelima ya. Di situ bisa kalian coba-coba bagaimana kira-kira kurvanya gitu. Karena asam kan ada 2 ya, asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat. Oleh sebab itu kurvanya ya bisa gabungan di antara titrasi dari asam basa tersebut. Misalnya yang pertama yaitu jika titrasi antara asam kuat, basa kuat, itu kurvanya kemungkinannya ada 2. Tergantung dari apa yang dititrasi. Jika titrasinya dilakukan antara asam kuat dengan basa kuat, berarti yang sebagai bawah, yang di labu Erlenmeyer itu adalah asam kuatnya. Kemudian yang atas, ya, itu adalah basa kuat, suatu basa kuat. Kita misalkan di sini basanya adalah NaOH, asamnya adalah HCl, gitu. Jadi kalau misalnya titrasi antara asam kuat dengan basa kuat, berarti yang di labu Erlenmeyer yang di bawah di labu itu adalah asamnya, maka kita mulai cek pH-nya dari pH asam kan. Nah, maka kurvanya akan mulai dari bawah nih. Dengan penambahan basa, dengan penambahan NaOH, berarti volume NaOH-nya semakin bertambah, maka lama-kelamaan pH-nya akan naik. Karena yang ditambahkan NaOH. Lama-kelamaan pH-nya akan naik, pH-nya akan naik terus sampai suatu saat itu mencapai yang namanya titik ekivalen. Tadi kalau misalnya diingat titik ekivalen saat jumlah asam sama dengan jumlah basa gitu ya. Maka di titik ekivalen di sini itu jumlah si asam sama dengan jumlah basa. Nah, apa yang terjadi jika sudah sampai titik ekivalen cuman NaOH-nya atau si basanya ditambahkan terus ya? Sama, kurvanya pasti akan naik terus sampai
di akhir gitu. Itu jika yang pertama titrasinya terjadi antara asam kuat dengan basa kuat, mulai dari asam. Maka kalau dia mulai dari asam, kurvanya mulai dari bawah, gitu. Sedangkan, gimana kalau misalnya titrasinya dari basa kuat, titrasi basa kuat dengan asam kuat. Berarti yang ingin diketahui konsentrasinya setelah basanya, gitu. Kalau dia dari basa, yang dititrasi adalah basa, mulai dari atas. Tentu saja, yang kita ukur pH-nya dalam labu Erlenmeyer awalnya itu adalah si basa. Dengan penambahan asam, tentu saja konsentrasi OH-nya semakin menurun, H+-nya bertambah, maka pH-nya turun. pH-nya turun sampai pada suatu saat itu mencapai titik ekivalen. Jumlah asam sama dengan jumlah basanya ya. Bagaimana jika setelah titik ekivalen itu dilakukan penambahan asam lagi? Ya, sama saja, berarti pH-nya akan turun terus gitu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, titrasi antara asam kuat dan basa kuat, kita lihat ada titik ekivalennya, titik ekivalen. Nah, kalau jadi titik ekivalennya pada pH berapa nih? Oke, benar. pH-nya adalah pH 7. Kenapa? Karena balik lagi nih, saat titik ekivalen berarti jumlah asam sama dengan jumlah basa. Jumlah yang dimaksud di sini merupakan jumlah dalam mol. Kalau kita misalnya balik, kita buat reaksinya jika mol asam sama dengan mol basa, yang bereaksi artinya sama, berarti di akhir si asam dan basanya nggak ada. Kalau asam bereaksi dengan basa, yang dihasilkan apa? Betul, yang dihasilkan garam dan juga air. Nah, garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat, garamnya apa? Garam netral. Garam netral, maka garam netral itu tidak terhidrolisis, terionisasi sempurna, tidak terhidrolisis. Oleh sebab itu, pH-nya adalah 7. Maka di sini titik ekivalennya, kalau dari titrasi asam kuat basa kuat, titik ekivalennya adalah di pH sama dengan 7. Begitu. Oke, selanjutnya kurva titrasi asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat. Intinya salah satunya lemah gitu ya. Kita mulai satu-satu dulu. Misalnya titrasi basa lemah dengan asam kuat. Yang digunakan di sini adalah NH3, berarti amoniak dengan asam kuatnya HCl. Ini kalau misalnya dilihat di grafik. HCl, NH3. Berarti yang dimulai dari basa lemah. Artinya, di dalam labu Erlenmeyer itu si NH3-nya ditambahkan HCl. Nah, kalau dilihat, karena yang dititrasi adalah si basa, maka kurvanya mulai dari atas nih. Karena basanya merupakan basa lemah, maka pH-nya bukan di atas banget ya nih. Mulainya dari sini, dari angka 11 tuh dia. Nah, setelah itu, dengan penambahan asam kuat, dengan penambahan si asam, maka konsentrasi OH- dalam larutan berkurang, maka pH-nya menurun. Nih, kalau diperhatikan dan dibandingkan dengan yang tadi ya, di sini ada bedanya nih. Bedanya apa? Kalau dititrasi asam kuat basa kuat, itu tidak akan bisa terbentuk larutan penyangga atau buffer. Sedangkan karena ini salah satunya lemah ya, ada yang lemah, maka sebelum tercapai titik ekivalen, artinya sebelum tercapai mol asam sama dengan mol basa di daerah sini, artinya kan mol basanya masih lebih banyak ya. Mol basa lemah lebih banyak dibandingkan mol asam kuatnya. Maka nanti akan bisa menghasilkan larutan penyangga. Penyangganya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya gitu. Dalam hal ini, penyangganya terdiri dari NH3 atau NH4OH dengan NH4+ gitu. Itu jadi ada buffer. Kalau yang tadi yang kuat-kuat tidak terdapat buffer. Ya, penyangga, tidak bisa terbentuk larutan penyangga gitu. Nah, pada saat tercapai titik ekivalen, nah di titik ekivalen ini berarti mol asam sama dengan mol basa. Nah, di titik ekivalen ini, ya tinggal dilihat penentuan pH-nya gimana. Pakai pH hidrolisis garam gitu. Karena dia terdiri dari basa lemah dan asam kuat, maka garam yang terbentuk adalah garam
asam, garam yang bersifat asam. Maka kalau misalnya mau dicari berapa sih pH-nya, itu bisa digunakan rumus matematis garam yang sifatnya asam gitu. Kalau ditambahkan asam terus gimana? Ya udah, kalau ditambahkan asam terus ya pH-nya akan turun terus gitu. Itu sih, sampai berapapun asam yang ditambahkan. Jadi bedanya apa? Bedanya tadi kalau misalnya dia yang kuat-kuat, tidak ada daerah buffer gitu ya. Kemudian ini, titik ekivalennya karena dia kuat-kuat tercapai pada pH 7, karena sifat garamnya adalah garam yang tidak terhidrolisis, garam netral. Garam netral tidak terhidrolisis, pH-nya 7. Sedangkan kalau di sini, ya karena ini dari basa lemah asam kuat, maka garamnya garam basa. Garamnya garam asam. Kemudian ada daerah penyangga gitu, karena dia dari yang lemah dan kuat. Ada pasangan asam basa konjugasi di sini. Begitupun sama ya dengan kurva titrasi kalau yang lemah adalah asam. Cuman bedanya apa? Kalau dia titrasinya asam lemah dengan basa kuat, maka mulainya dari yang lemah. Asam berarti dari bawah mulai kurvanya, dengan penambahan basa berarti konsentrasi OH- meningkat, pH-nya naik. Sama nih, karena dia ada yang lemah sebelum tercapai titik ekivalen, artinya mol si asam lemah ini masih lebih banyak daripada basa kuat ya. Di daerah S ini itu merupakan daerah penyangga buffer. Setelah tercapai titik ekivalen, karena dia molnya sama, berarti terbentuk garam. Garam yang terbentuk adalah garam basa, maka pH-nya di atas 7 gitu. Kalau tadi nih garam asam, berarti pH-nya di bawah 7. Dengan penambahan basa berlebih, ya berarti pH-nya naik. Itu sih. Ini grafik titrasi asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat. Salah satunya lemah. Kalau yang tadi dua-duanya kuat. Beda selanjutnya adalah kalau dilihat di sini kenaikannya sangat tajam ya, kenaikan kurvanya itu sangat tajam. Kenapa? Karena dua-duanya kuat ya. Kalau kuat berarti terionisasinya sempurna gitu ionnya. Sedangkan kalau di sini agak landai dia, naik dan turunnya tuh nggak setajam yang tadi gitu. Karena di sini salah satu asam atau basanya itu lemah, artinya jumlah ionnya tidak sebanyak yang di kuat-kuat gitu. Oke, kemudian ini perhitungan matematisnya ya untuk menentukan kadar atau konsentrasi larutan. Nah, yang penting adalah titik ekivalen ya. Titik ekivalen itu dicapai saat jumlah titrat sama dengan jumlah titran, atau saat jumlah asam sama dengan jumlah basa. Jumlah di sini dinyatakan sebagai mol. Mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Maka matematisnya dapat dituliskan AMV sama dengan BMV untuk asam dan basanya. Nah, kemudian kadar larutan ya. Kadar larutan itu, ini rumus kadar, M itu sama dengan rho massa jenis kali persen dikali 10 per massa molar. Atau kalau ditanya persentase tinggal dicari, itu sama dengan M dikali massa molar dibagi rho kali 10 gitu. Itu untuk rumus matematisnya. Oke, kita ke contoh soal ya. Di sini gue carikan soal di internet. Langsung saja. Berikut data hasil titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 molar. Nah, biasanya untuk data titrasi itu lebih dari 1 ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan suatu percobaan, itu minimalnya melakukan 3 kali percobaan ya, agar data yang didapatkan itu benar-benar kita dapat pertanggungjawabkan gitu. Kita yakin kalau misalnya datanya itu benar gitu. Karena kalau misalnya cuma sekali percobaan, bisa jadi data yang didapatkan itu kan kurang akurat gitu. Maka harus minimal 3 kali percobaan. Nah, di sini ada 3 percobaan data hasil titrasi HCl dengan NaOH. Nah, volume HCl-nya diketahui dari 3 kali percobaan, volume NaOH-nya diketahui.
Kemudian konsentrasi NaOH-nya diketahui. Berdasarkan data konsentrasi HCl berapa gitu. Nah, caranya seperti biasa aja, kalian tulis aja dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Dari data kan kita tahu ada 3 data ya. Kalau begitu, maka yang mana nih digunakan volumenya? Kalau misalnya ada lebih dari satu data dengan percobaan yang sama, maksudnya percobaan yang digunakan ini sama nih, HCl dengan NaOH, berarti maka yang digunakan volumenya adalah volume rata-rata gitu. Pertama, maka kita cari dulu volume rata-rata untuk masing-masing nih. Volume rata-rata HCl berarti ditambahkan volumenya dibagi 3. Karena ada 3 data, maka didapatkan volume HCl-nya 20 mili, sedangkan volume NaOH-nya 15 mili. Keduanya volume rata-rata ya, untuk 3 kali percobaan. Kemudian, apalagi yang kita ketahui? Konsentrasi NaOH-nya itu 0,1 molar. Sudah semua data yang diketahui? Sudah. Kemudian, kita tuliskan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah konsentrasi dari larutan HCl. Nah, ingat kembali di titrasi ada yang disebut sebagai titik ekivalen. Titik ekivalen tercapai saat jumlah asam sama dengan jumlah basa pada titrasi asam basa. Oleh sebab itu, dirumuskan tadi ya, jumlah mol asam sama dengan mol basa, balik lagi karena mol itu sama dengan molaritas dikali volume, maka dapat dituliskan rumusnya AMAV sama dengan BMBV. AMV sama dengan BMV gitu. Tinggal kita masukkan angka saja, A itu valensi asam, B itu valensi basa, HCl valensinya 1, NaOH valensinya 1. Volume diketahui, konsentrasi NaOH diketahui, kita masukkan angkanya, maka 1 dikali M HCl, karena HCl yang ditanya, dikali 20, sama dengan 1 dikali 0,1 konsentrasi NaOH dikali 15 volume rata-rata NaOH-nya. Dari situ, langsung saja matematis nanti akan didapatkan hasil akhirnya konsentrasi HCl sama dengan 0,075 molar. Maka jawabannya B. Gitu. Mudah bukan? Oke. Lanjut. Ini masih sama soal titrasi ya. Sama ya, ada 3 data titrat dari hasil titrasi H2SO4 dengan NaOH. Konsentrasi H2SO4-nya tidak diketahui, konsentrasi NaOH diketahui 0,4 molar. Bedanya dengan soal yang tadi, kalau soal yang tadi yang ditanya hanya sampai konsentrasi saja, kalau soal ini yang ditanya adalah kadar atau persentase dari si H2SO4. Maka caranya masih sama nih. Pertama, kalian buat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, karena ada 3 data, masih sama seperti yang tadi, kita cari volume rata-rata masing-masing dari H2SO4 dan juga NaOH. Volume H2SO4-nya 20 mili, volume NaOH-nya 24 mili. Ini volume rata-rata. Konsentrasi NaOH diketahui 0,4 molar, MR H2SO4-nya diketahui 98 dari soal. Kemudian, rho, massa jenis H2SO4, itu 1,8 gram per mili. Konsentrasi H2SO4 tidak diketahui. Kadar tidak diketahui, karena kadar yang ditanya. Nah, karena ingat kembali tadi, kadar itu, rumus kadar atau persentase ada hubungannya dengan konsentrasi, molaritas. Maka, pertama kita harus mencari molaritas dulu. Sama saja, karena detitrasi asam basa, maka balik lagi ada titik ekivalen. Titik ekivalen tercapai saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Oleh sebab itu, dirumuskan AMAV sama dengan BMBV. Tinggal kita masukkan angkanya, H2SO4 itu valensinya 2, valensi asamnya 2, NaOH valensinya 1, basanya. Oleh sebab itu, 2 dikali konsentrasi H2SO4 kali 20 sama dengan 1 dikali 0,4 dikali 24. Dari perhitungan matematika akan didapatkan M dari H2SO4 adalah 0,24 molar. Nah, itu baru kita dapatkan konsentrasi ya. Yang ditanya adalah kadar, persentasenya. Nah, rumus persentase, tadi balik-balikannya, silahkan dilihat slide sebelumnya. Persentase itu sama dengan M dikali massa molar, MR, rho dikali 10. Tinggal dimasukkan angka, nanti akan didapatkan hasil matematis perhitungan yaitu
1,30%. Maka jawabannya D. Oke, itu saja. Baru 2 contoh soal ya, masih contoh soal yang sederhana-sederhana saja, belum yang ke susah-susah dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita sambung ke soal yang lain, jenis soal yang lain mengenai titrasi asam basa. Untuk pertemuan hari ini, sekian dulu. Semoga apa yang diberikan bermanfaat. Mohon maaf jika videonya gado-gado, nggak jelas, karena memang baru pertama kali bikin video. Yang penting adalah niat ibu untuk membuat video ini agar memudahkan kalian gitu. Dan semoga kalian merasa termudahkan ya, bukan merasa tersulitkan. Anyway, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.